Assalamualaikum, semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kita dalam kondisi sehat, bahagia, bersabar juga, tapi tetap bersemangat ya. Jadi kita selalu semangat belajar dimanapun, kapanpun, dan jangan lupa berdoa. Nah, bertemu kembali dalam pembelajaran kimia kali ini. Ibu akan membahas tentang titrasi redoks atau nama lainnya titrasi oksidi reduktometri atau Pak Ismanto menyebutnya dengan titrasi reduksi oksidimetri ya. Nah, seperti apa materi itu? Nah, yuk kita mulai. Ya. Kalian kan memperoleh tugas di Google Classroom tentang titrasi oksidimetri. Yuk, kita cek siapa saja yang sudah mengumpulkan. Nah, alhamdulillah ada 19 orang yang sudah mengumpulkan ya. Berikut nama-namanya bisa kalian lihat. Terima kasih banyak kepada anak-anak kelas 11 jurusan analis kimia yang telah mengumpulkan tugas ya. Ibu menghargai hasil pekerjaan kalian. Tidak masalah benar atau salah, yang penting kalian sudah berusaha ya dan sudah mencoba untuk mengerjakan tugas tersebut. Hasil tugas-tugas kalian kelas 11 analisis kimia pada materi kimia anorganik ya, yang diajarkan oleh Pak Ismanto. Nah, tapi submaterinya itu adalah pendahuluan titrasi oksidimetri. Kalian mengirimkan dalam bentuk PowerPoint, ada juga yang mengirimkan dalam bentuk image, kemudian ada juga yang dalam bentuk Word, ada juga dalam bentuk PDF ya. Oke, nggak masalah ya. Ibu hargai usaha kalian ya. Jadi yang bermasalah itu adalah yang tidak mengerjakan dan mengumpulkan tugas itu ya. Kalian sudah berusaha, sudah mencoba. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Oke, mari kita review dulu tugas-tugas yang sudah kalian kumpulkan. Nah, kita lihat hasil pekerjaan. Yang pertama itu dari Revita Wulansari, buat dalam bentuk PowerPoint ya. Jadi apa itu titrasi oksidimetri? Jadi katanya titrasi redoks yang larutan bakunya bersifat sebagai terlalu cepat Indah. Udah cicing gerak ya, telunya tuh si kursornya. Apa itu titrasi oksidimetri? Titrasi oksidimetri adalah metode titrasi redoks yang larutan bakunya bersifat sebagai oksidator. Nah, oksidimetri merupakan suatu teknik titrasi yang menggunakan titran sebagai suatu oksidator. Apa saja jenis titrasi oksidimetri? Nah, menurut Revita ada 4 jenis, yaitu permanganometri, dikromatometri, serimetri, dan iodimetri. Kemudian apa saja definisi dari titran, titrat, indikator, titik akhir, dan titik ekuivalen? Titran adalah larutan standar atau baku yang sudah diketahui konsentrasinya dan ditempatkan dalam buret. Jenisnya kalau permanganometri titrannya KMnO4. Kalau dikromatometri titrannya K2Cr2O7. Kalau serimetri titrannya CSO4 2 kali, CnH42SO4. Lalu kalau iodimetri titrannya itu I2. Nah, kemudian titrat. Titrat adalah larutan yang akan ditentukan atau dihitung konsentrasinya dan ditempatkan dalam labu Erlenmeyer.
Titrasi permanganometri titratnya H2O2 dan Ca2+. Kalau di kromatometri titratnya garamor, serimetri titratnya H2SO4, dan iodimetri titratnya AS2O3. Indikatornya. Indikator asam basa adalah zat-zat warna yang mampu menunjukkan warna berbeda dalam larutan asam dan basa. Oke. Kalau di titrasi redox, nah, pada permanganometri auto indikator, di kromatometri katanya auto indikator juga. Serimetri fluoresen dan eosin, kemudian iodimetri amilum. Titik akhirnya. Nah, titik akhir itu titik di mana indikator berubah warna. Perubahan ini akan terjadi bila dalam Erlenmeyer terdapat titran yang berlebih. Titran bisa berlebih karena sampel sudah tidak ada lagi atau habis bereaksi, atau dengan kata lain titik ekuivalennya sudah tercapai. Kelebihan titran tidak boleh banyak, bahkan harus sedikit. Nah, kemudian pada permanganometri nanti merah muda seulas ya perubahan warnanya. Kalau di kromatometri hijau kebiru-biruan, kalau serimetri merah jambu menjadi biru pucat, kalau iodimetri hijau jambu jernih. Nah, titik ekuivalen yaitu angka atau volume yang menjadi tujuan utama dalam titrasi. Seharusnya titik ekuivalen ini yang menjadi angka perhitungan. Tapi sayangnya angka ini tidak dapat diperoleh secara manual atau dalam titrasi biasa, maksudnya tidak bisa diamati. Nah, katanya titrasi permanganometri nanti titik ekuivalennya merah muda, di kromatometri hijau kebiru-biruan, serimetri biru pucat, iodimetri hijau jernih. Oke, itu adalah halaman terakhir ya. Terima kasih Revita. Ya, sekarang tugas alam. Nah, jadi titrasi oksidimetri menurut alam adalah reaksi oksidasi reduksi antara zat penitrasi dan zat yang ditetesi. Pada dasarnya adalah reaksi redoks, oksidator plus reduktor, nanti ada hasilnya. Kemudian jenis-jenisnya ada 4 ya, permanganometri, dikromatometri, serimetri, dan iodometri. Definisinya, titrat adalah larutan yang akan ditentukan atau dihitung konsentrasinya dan ditempatkan pada labu Erlenmeyer. Titran, larutan standar atau baku, kemudian ditempatkan pada buret. Nah, indikator pH yang digunakan contohnya penoftalin. Berarti ini indikator asam basa ya. Kemudian titik ekuivalen adalah titik yang menunjukkan saat titran bereaksi seluruh dengan zat yang dititrasi. Kemudian titik akhir titrasi dapat diamati dengan menggunakan indikator. Oke, nah ada yang berbeda. Alam membuat tabel di sini. Jadi jenisnya permanganometri, titrannya KMNO4, titratnya AS2O3, Na2C24, Fe H2C24. Ya, tampilannya berbeda ya dengan tugas yang sebelumnya. Kemudian di kromatometri itu titrannya K2Cr2O7, titratnya Fe. Serimetri bisa kalian lihat ya. Nah, hanya memang rumus-rumus kimianya jadi tidak sesuai ya penulisannya ya, karena harusnya kalian tuliskan indeksnya itu dengan subscript ya, KMNO4, berarti 4-nya itu harus subscript di bawah, tapi jadinya sejajar semua ya, K2CR2O7 sejajar. Ibu hargai usahanya, terima kasih. Nah, sekarang hasil dari tugasnya Dini Susilawati. Definisi titrasi oksidimetri adalah metode titrasi redoks yang larutan bakunya bersifat sebagai oksidator. Kemudian jenis-jenisnya, ada 5, permanganometri, dikromatometri, serimetri, iodimetri, bromatometri. Kemudian definisinya,
Titran adalah larutan standar atau baku yang diketahui konsentrasinya dan ditempatkan dalam buret. Oke. Titrat itu larutan yang akan ditentukan atau dihitung konsentrasinya dan ditempatkan di dalam Erlenmeyer. Dibiasakan kalian menulis sesuai dengan ejaan yang disempurnakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ingat, kalau kata kerja itu disambung. Ditentukan berarti disambung, jangan pakai spasi. Tapi kalau nama tempat, di dalam, di rumah, di kelas, nah maka itu dipisah ya. Diingat-ingat lagi, oke? Next, indikator adalah variabel kendali yang dapat digunakan untuk mengukur perubahan yang terjadi pada sebuah kejadian ataupun kegiatan. Titik akhir titrasi adalah suatu keadaan di mana titik ekuivalen sudah tercapai, akan tetapi jumlah titer harus ditambah sehingga kelebihan titer tersebut akan bereaksi dengan indikator. Oke. Terlalu cepat, bentar. Nah, kemudian titik ekuivalen adalah titik yang dicapai saat mol larutan yang dititrasi sama dengan mol larutan yang digunakan untuk mentitrasi. Oke. Nah, jadi kalau menurut Dini, titik akhir titrasi itu berarti keadaannya setelah titik ekuivalen ya. Oke, nanti kita diskusikan apakah benar atau tidak. Kemudian untuk permanganometri, titrannya KMnO4, titratnya H2CO4, indikatornya KMnO4 karena KMnO4 bersifat autoindikator. Nah, bisa terbayang ya, atau bisa kalian simpulkan bahwa yang dimaksud dengan autoindikator tadi kita sudah lihat di hasil tugas pertama itu ya. Jadi ada kata-kata autoindikator, artinya dia itu menjadi indikator selain sebagai titran gitu. Jadi sudah otomatis lah. Titik akhir titrasinya tidak berwarna menjadi merah sangat muda. Kemudian nah ini titik ekuivalennya dicapai ketika MEK, itu artinya mol ekuivalen KMnO4 sama dengan mol ekuivalen asam oksalat H2C2O4. Kemudian di kromatometri titrannya K2Cr2O7, titratnya Fe2+. Nah ini duanya bisa superskrip ya, pangkat kan, dia ion kan, tapi plusnya sayang banget ke bawah lagi. Coba kalau disejajarkan ya, jadi titrat Fe 2+, 2 plusnya itu superskrip, jadi pangkat di atas semua. Indikator fenilamin sulfonat, titik akhir titrasinya kuning menjadi biru. Titik ekuivalennya ya ketika mol ekuivalen K2Cr2O7 sama dengan mol ekuivalen Fe2+. Kemudian serimetri titrannya ya CSO4 2 kali, titratnya FnH42SO4, indikatornya feroin. Kalau di presentasi tugas yang sebelumnya itu tadi ada tulisannya jadi fluoresen ya. Terus titik akhir titrasi merah menjadi biru muda. Titik ekuivalennya itu ketika mol ekuivalen CSO42 sama dengan mol ekuivalen FeNH42SO4. Oke, ini adalah halaman terakhir dari tugas yang dibuat Dini. Terima kasih ya, Dini. Selanjutnya tugas dari Leni Marliani. Oke, definisinya. Titrasi oksidimetri adalah metode titrasi redoks yang larutan bakunya bersifat sebagai oksidator. Oke, oksidimetri merupakan suatu teknik titrasi yang menggunakan titran. Memang kalau titrasi yang lain nggak menggunakan titran ya? Ya, nanti kita diskusikan, oke? Jenis-jenis titrasi oksidimetri. Nah, di sini hanya menyebutkan 3 macam. Ada permanganometri, dikromatometri, dan serimetri. Oke, kemudian definisinya. Titran merupakan larutan standar atau baku yang sudah diketahui konsentrasinya dan ditempatkan di dalam buret. Oke. Kalau titrat akan ditentukan, dihitung konsentrasinya dan di dalam labu Erlenmeyer.
Indikator variabel kendali yang digunakan untuk mengukur perubahan yang terjadi pada sebuah kejadian ataupun kegiatan. Titik akhir titrasi, nah ini enak penjelasannya. Titik di mana titrasi harus dihentikan pada saat terjadi perubahan indikator. Itu ya anak-anak ya. Jadi titik akhir titrasi itu ya titik atau keadaan ketika terjadi perubahan indikator kemudian stop, kalian tidak lagi menggoyangkan Erlenmeyer ataupun membuka kran buretnya ya, jadi harus berhenti titrasinya. Kemudian titik ekuivalen, atau titik stoikiometri suatu reaksi kimia, yaitu suatu titik ketika asam dan basa dalam jumlah yang sama telah bercampur. Itu untuk titrasi asam dan basa. Kalau untuk reaksi atau titrasi redoks berarti titik ketika titrannya dan titratnya itu dalam jumlah mol yang sama. Kemudian permanganometri. Nah, ini bagus. Rumus kimianya sesuai ya. Titrannya KMnO4. Angka 4-nya sudah subscript, ini sudah di bawah. Titrat H2C2O4. Indikator tidak menggunakan indikator. Oh iya, jadi tadi kan indikatornya tuh sudah auto indikator. Jadi KMnO4 sebagai titran juga sebagai indikator. Kemudian titik akhir titrasi, mungkinnya ini TA, dari tidak berwarna menjadi merah muda. Kemudian titik ekuivalennya ketika mol ekuivalen KMnO4-nya sama dengan mol ekuivalennya H2C2O4. Nah, ini nanti Ibu pengen tahu nih punyanya Leni, kok bisa nih nulisnya rumus kimianya benar. Jadi indeksnya itu subscript ya, ditulisnya di bawah gitu. Terus di kromatometri, titratnya K2Cl2O7, titrannya Fe2+. Nah, ini pangkatnya plusnya sayang nih, padahal tinggal superscript ya. Kebalik nggak titrat sama titrannya ya. Indikator difenilamin sulfonat, titik akhir titrasinya dari berwarna kuning menjadi biru mantap. Titik ekuivalennya mol ekuivalen K2Cl2O7 sama dengan mol ekuivalen Fe2+. Kemudian serimetri Ce SO4 2 kali, kemudian titratnya FeNH4 2SO4. Ih, seneng deh lihat rumus kimianya benar. Oke, sekarang mari kita lihat hasil tugas dari trio Aprianto ya. Oke. Definisi titrasi oksidimetri, yaitu metode titrasi redoks yang larutan bakunya bersifat oksidator. Kemudian teknik titrasi yang menggunakan titran sebagai suatu oksidator. Oke. Kemudian nah, tampilannya beda ya. Jenis-jenis titrasinya ada 3. Ada permanganometri, dikromatometri, dan serimetri. Kemudian definisinya, titran adalah standar larutan standar atau baku yang sudah diketahui konsentrasinya dan terputus ya. Yaitu lebih teliti lagi ketika kalian buat dalam shape, kemudian kalian add text. Nah, itu jangan sampai kepotong ya, diperkecil ukuran fontnya, tulisannya ya, atau ya pokoknya dicek lagi deh. Definisi titrat, larutan yang akan ditentukan dan hitung konsentrasinya dan ditempatkan dalam labu Erlenmeyer. Kemudian definisi indikator. Nah, indikatornya ini indikator asam basa ya definisinya. Terus titik ekuivalen adalah angka atau volume yang menjadi tujuan utama dalam titrasi. Seharusnya angka titik ekuivalen ini yang menjadi angka perhitungan, tapi sayangnya angka ini tidak dapat diperoleh secara manual atau dalam titrasi biasa, maksudnya tidak bisa diamati. Jadi angka ini hanya teoritis tuh ya.
Jadi tambahan lagi nih dari trio, katanya kalau titik ekuivalen itu hanya teoritis, berarti sebenarnya kalau pas kita praktek ketemu nggak titik ekuivalennya? Ya, oke. Terus titik akhir titrasi, nah bisa diamati yaitu dengan cara perubahan warna dari indikator atau dalam pekerjaan saat larutan sampel dalam elemen air berubah warna. Bisa kalian simpulkan? Berarti ketika kalian melakukan titrasi, kemudian titratnya itu berubah warna, nah maka itulah yang disebut dengan titik akhir titrasi, dan itu bisa diamati, bisa diperoleh dari praktikum langsung. Sementara kalau titik ekuivalen, tadi kata trio, teoritis ya, jadi perkiraan saja menurut perhitungan, tapi pas praktek sebenarnya tidak akan kita temukan gitu. Nah kemudian ini, oh bagus, rumus kimianya yang H2SO4 sudah tepat, subscript penulisannya, tapi KMNO4 nya belum. H2C2O4 itu sudah sesuai. Di bagian titrat gimana ini? H2SO ditambah H2SO4. Adakah H2SO? Nama senyawanya apa itu H2SO? Nah, oke anak-anak, Ibu minta kalian lebih teliti lagi ya dalam penulisan. Hati-hati, apalagi rumus kimia itu fatal. Kalau kalian salah menuliskan sedikit saja, artinya akan berbeda. CO, karbon monoksida, CO2, karbon dioksida ya. Kemudian untuk titrasi di kromatometri. Nah, ini ada contohnya. Jadi titratnya katanya 10 gram sampel garam Fe dilarutkan dalam labu uku 250 ml. Ya, kemudian ada HCl-nya juga. Ups, bentar. Maaf ya, kecepatan. Nah, ini kemudian indikatornya di fenilamin sulfonat. Titik akhirnya perubahan warna dari tidak berwarna menjadi biru ungu. Kemudian titik ekuivalennya itu bisa mol ekuivalen Fe2+. Nah, ya, superskriptnya bisa. Kemudian serimetri, ada contohnya juga 25 mili, 2 mili sampel NO3 yang telah dididihkan ditambah 50 mili Ce4+, 0,002 normal. Di mana ini trio 25 mili, tapi di dalamnya 2 mili ditambah 50. Jadi 52 dong. Terus itu NO3. 3-nya harusnya subscript. Ya. Kemudian ditambah H2SO4, terus nanti terbentuk warna merah. Terus nanti titik ekuivalennya CeSO4 2 kali ditambah NO2. Yodimetri, ini contohnya 300 mg vitamin C dalam 50 ml ditambah 2SO4 4 normal. Indikatornya amilum, tidak berwarna menjadi biru mantap. Bagaimana biru mantap? Biru persib kah yang selalu semangat menggebu? Ayo persib, maju. Aku mendukungmu. Terus oke, ini halaman terakhir. Nanti titik ekuivalennya vitamin mol ekuivalen vitamin C sama dengan mol ekuivalen I2. Ya, oke. Ya, nggak apa-apa ya dengan tadi Ibu kasih masukan buat trio. Tetap Ibu hargai usahanya, sudah mengumpulkan tugas. Terima kasih trio. Oke, selanjutnya tugas buatan Arif Ega Saipullah. Definisinya, metode titrasi redox yang larutan bakunya oksidator. Sebagai oksidator, oksidimetri teknik titrasi yang menggunakan titran. Lalu jenis-jenisnya, oke, ini 3 ya. Berarti sama ya dengan punyanya tadi itu trio ya. Trio 3 juga ya. Permanganometri, dikromatometri, dan serimetri.
Titran larutan standar baku ditempatkan dalam buret. Titrat yang akan dihitung konsentrasinya dalam Erlenmeyer. Kemudian indikator variabel kendali mengukur perubahan yang terjadi pada sebuah kejadian ataupun kegiatan. Oke, ini penjelasannya lebih umumnya, jadi tidak dimaksudkan indikator asam basa gitu. Kemudian titik akhir titrasinya pada saat perubahan indikator, iya. Terus titik ekuivalennya suatu titik ketika asam dan basa dalam jumlah yang sama telah bercampur. Nah, itu mah sama. Berarti pada titrasi asam basa ini titrasi redoks. Ingat, judulnya berbeda. Permanganometri tuh, oke, perhatikan rumus kimianya, penulisannya yang benar ya. Kemudian titik ekuivalen, tidak perlu ditambahkan indikator untuk mengetahui terjadinya titik ekuivalen. Tapi kalau titik akhir ditandai dengan timbulnya warna merah muda yang disebabkan kelebihan permanganat. Oke, nanti kita diskusikan ya tentang titik ekuivalen nih. Kemudian, nah, titik ekuivalen, mol ekuivalen kalium di kromatnya K2Cr2O7 itu sama dengan mol ekuivalen Fe2+. Jadi ion ya, ion Fe2+. Terus serimetri, serium sulfat, kemudian titratnya, indikatornya. Oke, menurut Arif, serium sulfat larutan tersebut sudah bertindak sebagai indikator, berarti sama kayak kalium permanganat tadi, dia sebagai auto indikator. Nanti kita cek ya, betul atau tidak. Terus oke, ini halaman terakhir. Terus titik ekuivalen dilakukan dalam suasana asam karena pada kebasahan yang relatif rendah mudah terjadi hidrolisis dari garam serium sulfat menjadi serium. Atau jangan pakai titik, kata-katanya kan itu masih dalam satu kalimat, belum kalimat akhir. Titik itu untuk penanda bahwa sudah beres kalimatnya. Diulangi ya. Dilakukan dalam suasana asam karena pada kebasahan yang relatif rendah mudah terjadi hidrolisis dari garam serium sulfat menjadi serium hidroksida yang mengendap. Oleh karena itu, titrasi harus dilakukan pada media asam kuat. Anak-anakku SMK ya, kalian kan nanti buat karya tulis tugas akhir nih ya, mau laporan PKLK atau bahkan nih nanti kalian yang analis kimia kelas 4 kan mau ujian sidang mini research ya. Nah, berarti kalian harus menuliskan laporan itu dengan kaidah yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan sesuai dengan EYD bahasa Indonesia ya. Tolong diperhatikan kalimatnya, titik, koma, huruf kapital, terutama tadi rumus kimianya ya yang benar menulisnya. Ayo, kalian pasti bisa. Tugas dari Nisa Junia, definisinya oksidator plus reduktor, ada hasilnya. Mirip punyanya siapa ya ini ya, tadi ibu udah baca. Kemudian jenis-jenisnya 4, permanganometri, dekromatometri, serimetri, iodimetri. Lalu definisinya titran, indikator. Ingat, indikator fenolftalin itu untuk asam basa. Kemudian titik ekuivalen, titik akhir titrasi. Oke. Tabelnya nih, tadi juga ada ini yang ciri tabelnya. Oke, nggak apa-apa ya. Terima kasih Nisa sudah berusaha mengumpulkan tugasnya. Terus semangat ya, usahakan tugasnya lebih baik lagi. Oke, sekarang tugas dari Salwa Nur Aisyah. Titrasi oksidimetri. Definisinya. Oke.
teknik titrasi menggunakan titran sebagai suatu oksidator. Kemudian contohnya ini ada 4 tapi ditambahin lagi. Nah, jadi 5 berarti ya: permanganometri, dikromatometri, serimetri, iodimetri. Terus titrasi iodimetri merupakan salah satu teknik yang menggunakan prinsip reduktometri. Penjelasannya itu ya, berarti tetap 4. Kemudian titrat, indikator ya, terus titik akhir titrasi, titik ekuivalen, kemudian ini titrasi permanganometri, titrannya apa, titratnya apa, kemudian ini titrasi permanganometri, permanganometri, lebih teliti penulisannya, diperhatikan. Ini nanti jadi tidak ada artinya, permanaganimetri, istilah punyanya Salwa ini ya. Kemudian rumus kimianya ya, mana subskripnya, KMNO 4 di bawah indeks. Kemudian indikator, titik akhir titrasi, titik ekuivalen ya, terus titrasi dikromatometri, kemudian titrasi dikromatometri, terus titrasi serimetri, indikatornya feroin ya. Oke, itu halaman terakhir ya. Terima kasih sudah mengumpulkan tugasnya Salwa, terus semangat. Kalian tentang titrasi oksidimetri. Nah, ini contoh dari teman kalian ya. Sayang sekali tidak ada namanya, cuma seingat ibu yang membuat mind map seperti ini adalah Intan ya. Nah, jadi kan tadi banyak bentuknya, ada yang PowerPoint, ada yang ditulis tangan, ada yang bentuk Word juga ya. Nah, kan tadi ada 19 orang, ada Muhammad Alfi, Arga, Kian, Syah, terus siapa lagi ya, Wulandari, kemudian Rismawati ya, itu ya. Oke, nah terima kasih banyak pokoknya ibu ucapkan, kalian sudah berusaha. Nah, ini definisi titrasi oksidimetri adalah metode titrasi redoks yang larutan bakunya bersifat sebagai oksidator. Oke, contohnya ada di kanan, ada 4, ada titrasi permanganometri, dikromatometri, serimetri, iodimetri. Kemudian pengertiannya di kiri, apa itu titran, titrat, indikator, kemudian titik akhir titrasi dan titik ekuivalen. Oke, terima kasih banyak ya sudah berusaha. Semoga lebih baik lagi nanti tugasnya. Kemudian sama, ini juga tidak diberi nama, sayang sekali ya. Biasakan nanti beri nama. Ini ada 3 jenis: permanganometri, dikromatometri, serimetri. Kemudian ada definisinya ya, titran. Oke, terima kasih Saputra. Ya, jadi definisi titrasi oksidimetri yaitu metode titrasi redoks yang larutan bakunya bersifat sebagai oksidator. Kemudian jenis-jenisnya ada oksidimetri dalam bentuk permanganometri, kemudian dikromatometri, serimetri, iodimetri, 4 ya. Apa pengertian titran? Ya, diketahui konsentrasinya dan ditempatkan di dalam buret. Titrat yang akan dihitung, kemudian ada di Ehrenmeyer. Indikator, ini asam basa lagi. Lalu titik akhir titrasi, saat indikator asam basa lagi, ekuivalen asam basa juga. Ayo lebih teliti ya Ardi. Kemudian
Penulisannya ini KMNO4. M-nya huruf kecil. Kenapa huruf kecil? Seharusnya huruf kapital ini ya. Tuh, huruf kapital ini harusnya. Kemudian subscript ini angka 4-nya ya. Terus titik ekuivalennya mol ekuivalen H2C24 2H2O sama dengan mol ekuivalen KMNO4. Kemudian kalau di kromatometri suasana asam ditambahkan 25 mili HCl, 5 mili H3PO4 di fenilamin indikatornya. Penulisan rumus kimianya oke anak-anak, karena kalian jurusan kimia maka kalian harus menuliskan rumus kimia dengan tepat ya. Itu pesan ibu. Terus semangat ya, lebih baik lagi dalam mengumpulkan tugasnya. Terima kasih Ardi dan yang lainnya ya. Masih semangat ya anak-anak ya. Jadi sekarang kita akan membahas ya. Apa itu titrasi redoks? Nah, Ibu paparkan berdasarkan sumber ini Ibu dapatkan ketika Ibu pelatihan ya guru di tahun 2017. Ini adalah sumber yang ditulis oleh Bu Sri Haryani dan kawan-kawan. Jadi apa itu titrasi redoks? Ya berarti titrasi redoks itu titrasi yang berdasarkan reaksi redoks. Apa reaksi redoks? Nah, kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya yaitu mengenai definisinya, kemudian terutama penentuan bilangan oksidasinya. Jadi pada reaksi redoks itu melibatkan penangkapan elektron dan pelepasan elektron. Kemudian bisa juga penurunan dan penaikan bilangan oksidasi, atau dilihat dari reaksinya menangkap atau melepas oksigen ya. Nah, terus adanya reaksi redoks pada titrasi redoks ya, itu dilihat dari reaksi antara titrat dengan titran. Kemudian digolongkan menjadi 3 jenis ya, atau 3 kelompok besar. Nah, pertama titrasi dengan larutan baku oksidator kuat. Nah, kalau oksidator kuatnya MnO4-, maka namanya permanganometri ya. Kemudian Cr2O7-2-, kemudian Ce4+, nah namanya serimetri. Nah, kemudian kalau ada larutan I2 kemudian I-, ya. Nah, itu nanti istilahnya ada iodometri, ada iodimetri. Apa bedanya nanti kita bahas ya. Nah, yang kedua ada titrasi dengan reduktor, misalnya Fe2+ dan HaSO2 atau H3SO3. Nah, titrasi ini digunakan untuk larutan yang bersifat oksidator kuat. Kemudian ada titrasi secara tidak langsung, misalkan iodometri digunakan untuk larutan yang bersifat oksidator ya. Selanjutnya
indikator yang dapat digunakan untuk menandai titik akhir titrasi dari redoks yaitu yang pertama jenisnya autoindikator. Sudah dibahas oleh teman kalian, berarti indikator yang berasal dari reaksinya sendiri, contohnya KMNO4. Kemudian ada lagi indikator spesifik, misalkan indikator kanji untuk yodium. Dan yang ketiga ada indikator redoks, yaitu indikator yang dapat berbeda warna pada keadaan tereduksi dan oksidasi. Contohnya asam difenilamin dan feroin. Yang penting, syarat pemilihan indikator bagi suatu titrasi redoks adalah harus berubah warna pada atau di dekat harga potensial sel titik ekuivalensi. Jadi, contohnya untuk titrasi Fe2 dengan Ce4, titik ekuivalennya 1,06 volt. Maka indikator yang sesuai adalah feroin. Nah, jadi kalau kalian di tugas-tugas tadi itu membahasnya mengenai perubahan warna ya di titik akhir titrasi, itu bisa jadi salah satu ciri juga, tapi ada tambahan di titrasi redoks ini kita bisa menentukan titik ekuivalen titik akhir titrasi itu berdasarkan perhitungan titik ekuivalen berhubungan dengan potensial sel ya. Tuh, jadi lihat dari potensial selnya. Nah, ini ada tabel potensial transisi beberapa indikator redoks. Yang pertama indikatornya metilen biru. Nah, maka warna ketika dia reduksi itu tidak berwarna, setelah teroksidasi menjadi biru. Lihat ada harga E0 selnya atau potensial selnya yaitu di 0,53 volt. Nah, kalau kita menggunakan asam difenilamin sulfonat, maka dia akan berubah dari tidak berwarna menjadi merah ke ungu, kemudian potensial selnya 0,85. Nah, kalau feroin dia berubah warna dari merah ke biru muda ya. Tadi ada yang bilang biru mantap ya, biru persib. Nah, itu potensial peralihannya 1,11 volt. Selanjutnya jenis titrasi redoks antara lain yang A tadi berdasarkan larutan baku oksidator kuat ya, yaitu contohnya permanganometri dengan KMNO4 sebagai titran ya, karena kalium permanganat ini adalah oksidator kuat yang dapat bereaksi dengan suatu reduktor menghasilkan senyawa mangan, mempunyai bilangan oksidasi yang berbeda-beda. Nah, itu contoh reaksinya ya. Kemarin kalian sudah menentukan berapa bilangan oksidasi mangan, coba ini Mn dalam O4 min. Ya, benar. Plus 7. Oke. Selanjutnya ini ada bahasan mengenai standarisasi larutan permanganat dengan larutan yang pertama AS2O3, yang kedua dengan natrium oksalat. Lalu ada penggunaannya untuk penentuan kadar besi dalam biji besi. Ya. Seperti itu ada reaksinya ya, ada di dalam biji besi itu kan tidak hanya mengandung Fe tapi juga bisa mengandung mineral lain seperti Sn2+. Kemudian bisa penentuan hidrogen peroksida, bisa juga kalsium secara tidak langsung. Selanjutnya ada titrasi dikromatometri ya. Itu kalian bisa baca ya. Keuntungannya adalah dikromat itu sebagai oksidator harganya tidak mahal, larutannya stabil dan standar primer. Jadi tidak perlu distandarisasi lagi dengan larutan baku primer. Next, bromatometri ya. Nah, penentuan kadar AS3, Sb3, Fe2 dengan sulfida organik. Contoh reaksinya seperti itu. Kemudian nanti tandanya timbulnya senyawa brom yang dapat dideteksi dengan indikator quinolin kuning, alpha naftiflavon atau etoksisi-krisoidin ya. Nah, sekarang kita masuk ke titrasi dengan iodium ya. Ada dua jenis, ada iodimetri dan ada iodometri. Apa bedanya? Ini dia. Iodimetri itu titrasi langsung, ya.
Jadi larutan yang digunakannya langsung I2. Kemudian nanti dia mengalami reduksi, ya. Sementara pada iodometri itu tidak langsung. Nih, jadi pada iodometri itu menggunakan larutan natrium tiosulfat sebagai titran untuk menentukan kadar yodium yang dibebaskan pada suatu reaksi redoks. Nanti reaksinya I2 ditambah ion tiosulfat, nanti dia akan menjadi I-1, ya. Kemudian berubah menjadi S4O6 2- ionnya. Titik akhir titrasi ditetapkan dengan bantuan indikator kanji yang ditambahkan sesaat sebelum titik akhir tercapai. Warna biru kompleks iodium kanji akan hilang pada saat titik akhir tercapai. Nah, larutan natrium tiosulfat adalah standar sekunder. Jadi dia harus distandarisasi dulu. Distandarisasinya dengan apa? Bisa dengan kalium dikromat K2Cr2O7, ya, atau dengan kalium iodat, ya. Nah, seperti itu.